Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Berharap teman-teman pioners ya yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai. Bang Dimas seperti berkata-kata sambutan aja ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Itu semangatnya Bang Dema ya, semakin semangatnya. Nah teman-teman, saya lagi screenshot ya, membuat thumbnail. Saya melihat beberapa informasi yang ini bisa memberikan apa itu namanya ya, memberikan semangat baru bagi rekan-rekan pioner di dalam tahun mainnet ya, karena kita sudah di dalam tahun mainnet menurut berita Kortim ya, dengan bangga mengumumkan. Nah ini teman-teman lihat ya, ini dari berita Painews ya, ini referensi berita ya. Memang seperti ini tidak langsung dari Kortim karena kan nggak mungkin lah ya toh. Nah seperti ini, pioneers, do you believe in this? Kalau ini saya ngerti nih, pioner, para pioner, apakah Anda percaya hal ini? Ada this-nya ini kan. Keterlaluan kalau nggak tahu this ya. Nah ini P per USDT 314 799,998 ya. Ya memang ini baru $314 ya, 7 sekian. Tapi kan ini belum harga resmi ya toh. Nah semalam teman-teman mungkin yang sudah tidur, yang sudah ngorok-ngorok cantik ya, tidak sempat mengikuti yang saya prediksikan ya. Kan kita ini manusia ini pasti punya analisa lah, punya perhitungan, punya prediksi. Nah tidak secara kebetulan hari ini disuguhkan lagi ya pemandangan begini, lihat ya, 314 ya teman-teman, lihat. Saya tunjukkan supaya lebih fokus ya. 314 ya, ini 314 $314. Nah itu saja udah lumayan loh itu ya, 314. Nah beberapa faktor yang menurut saya ini akan bernilai ya, di samping sudah lihat ini belum open mainnet nih, sudah begini modelnya ya. Dan ini menurut saya Nicholas tidak mungkin melepas dengan harga 0,0 sekian ya. Ya walaupun sempat dikhawatirkan oleh sahabat saya juga, Mbak Sendiawan, tetapi itu kan hanya sebagai arahan saja. Dia mengatakan bahwa kita pioner nggak mau kan kalau jadinya 0,0 sekian. Tapi itu tidak mungkin. Tahun 2023 awal atau 2022 saya masih ingat ya. Tahunnya saya nggak ingat. Tetapi pada saat itu isu open mainnet ya, isu open mainnet. Kita para pioner kan menanti open mainnet. Mereka juga dari sebelah tetap open bibir. Mereka open bibir saat itu, kita menanti open mainnet. Isu. Nah, isu saat itu akan open mainnet, akhirnya apa? Bursa kripto. Ya ada beberapa bursa kripto yang melisting harga Pi dengan harga spektakuler. Bukan harga 0,00000 sekian ya. Berapa kali saya 5 ya, 0,00000 sekian ya. Bukan, tetapi dengan GT ya. Artinya apa? Pada saat itu kesempatan sebenarnya Bang Nicholas bisa, oke deh kalau begitu kan kesempatan nih, belum ada kripto yang bisa seperti ini ya. Melepaskan dengan harga GT saja itu lumayan. Tapi apa Nicholas bilang? Itu tidak resmi. Tidak ada yang bisa menentukan. Kalau Nicholas punya jiwa kajili-jili ya. Apa itu kalau kajili-jili?
Ada istilah saya dengar biasa, kajili-jili gitu ya. Eh, Apa istilah teman-teman semua? Ini kesempatan lah kita lepaskan. Tapi Nikolas gak lakukan. Dia konsisten, komitmen, fokus, terarah pada tujuan dia. Iya kan? Nah, itu alasan-alasan itu. Sekarang teman-teman pionir lihat ya. Ini teman-teman pionir lihat. Ini jelas ya. 3:14 ya. Ya kalian dari saya juga lihat juga. Lihat juga. Ini. Bisa lihat tak? Kalau kita perlihatkan mereka harus terbalik. Karena mereka lihat, ini bisa mendekati mereka lihatnya ini kalau begini ya. Karena selalu dia dari negatif kan, bergandeng bibir. Open bibir juga. Kalau kita kan nanti open minded nih ya, kita menanti open minded. Mereka juga open bibir. Aku suka. Kasihan sekali ya. Saya lihat dulu ya, apakah ada mereka yang hadir ya. Nah, jadi itu jelas ya teman-teman bahwa Nikolas tidak terburu-buru. Lalu kemudian, kalau Nikolas hanya ingin memperkaya diri, ada yang ngomong tuh ya, kejar kita hanya disuruh nonton iklan. Yang pertama, di aplikasi itu bisa disetel untuk tidak nonton iklan loh. Yang berikutnya, Nikolas punya X. Kalau misalnya dia ngejar itu, ya dia aktif aja di sana kan, pengikutnya 500 juta. Kemudian core team berapa? Tiap hari kan bisa core team memberikan informasi. Lalu X kan ada AdSense-nya juga, ada perhitungannya. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia hanya fokus memberikan informasi. Ya, dia hanya fokus memberikan informasi. 2 jam, Rudi Sitinjak. Gimana Fitup, jangan kau menghindar. Kasihan dulu. Belum tentu dia masuk di jaringan saya saat itu. Mana dong? Tunjukkan dulu ya. Ada nggak ya? Ada nggak saya ngomong sama lu? Mana sih? Udah zaman all, masih ingat terus zaman dulu ya. Kita sudah ya terus naik, dia masih ngomong, dia masih ingat. Saya dulu waktu masih bayi, gini ya, acuh. Itu untuk dirimu ya. Aduh, ini orang-orang begini. Ada komentar dari rekan kita tuh ya. Dia juga Fitup katanya. Saya juga Fitup. Main gratisan. Belum tentu dia fast track saat itu. Ya, belum tentu dia fast track. Mungkin juga main gratisan, tapi ngomongnya tuh ya. Dan iya, saya nggak yakin dia masuk di jaringan saya nih, ya kan? Saya nggak yakin masuk di jaringan saya. Tapi ngomongnya kan ada saja tuh, ya. Ingat terus yang masa yang dulu saya ini, ingat dulu terus. Ngeri, kasihan deh lu. Jangan kau menghindar. Menghindar bagaimana? Fitup sudah kagak ada. Gimana sih ini orang? Nggak kena. Ini kau ya? Nggak kena. Blah. 2 jam yang lalu dia berkomentar, coy. Di video terbaru saya ternyata. Ya, mulai masuk kan? Saya bilang, mulai. Kita lihat dulu lah ya. Nah, jadi teman-teman, itu keyakinan saya. Ya. Jangan ikut keyakinan saya kalau mau seperti orang ini, ya. Bang Dema orangnya kocak tapi elegan, terus melangkah menuju. Terima kasih ya Bang Eko Irmans ya. Terima kasih kalau masih ada kata-kata elegan di Pak. Kalau saya kan di hadapan mereka ini reputasi, harga diri ambruk. Bang Dema kalau dipengaruhi apapun yang saya lihat saat itu ya itu yang keluar ya.
humornya tinggi kalau sudah bersama-sama dengan rekan pioner dulu ya, sebelum menikah dengan istri saya. Humor saya tinggi sekali. Hampir dalam hidup saya nggak pernah serius, jujur. Tapi sejak menikah dengan istri saya, selalu saya bawa main ya teman-teman. Makanya ya baru akhir-akhir ini di channel saya yang satu ini ya aslinya mulai keluar ya, supaya awet muda lah ya. Bang Juarto, amin. Terima kasih Bang Dema atas infonya. Ada Anda pencerahan pikiran kami, sekaligus pendorong semangat kami tetap semangat. Dan yes, saya juga semangat dari komentar rekan-rekan semua ya. Saya semangat jujur ketika melihat komentar rekan-rekan, saya merinding loh ya. Dan saya nggak buat-buat, kondisi saya selalu ditentukan pada saat itu ya. Ini Mbak Rudy C. Tema M-nya lagi 3 lagi dikasih panjang. Gimana Vito? Jangan kau menghindar. Tidak kena. Kasihan dulu. Padahal dia nggak lihat konten saya nih, dia nggak ikuti nih. Saya berhadapan 4 orang yang tetap fanatik dengan Vito saat itu. Saya udah bongkar. Ini manajemen ini tidak benar, ada yang sembunyikan. Saya dimusuhi, ya bukan dimusuhi, lihat, dikritik keras banyak VTuber. Bang Dema jangan begitu Bang Dema. Kami masih mengharapkan V itu. Saya nggak bisa diintervensi ya, itu sekilas informasi. Tapi ini orang nih, aduh. Saya sapa dulu lah ya. Sapa dengan pakai model orang-orang yang di luar sana itu ya, yang saya suka lihat. Ditanya namanya ada di media sosial tuh. Siapa namanya? Padahal lihat Kak, begitu. Sampai sebut nama saja itu udah ngeri, ya kan? Ya, saya sapa lah ini. Kan mulai kan tahun baru saya bilang udahlah, kita nggak usah saling ngurus sih. Ya. Tapi mulai ya mau tidak mau ya kita didiklah sedikit. Oke, ya itu rekan-rekan pioner. Kenapa alasan saya Pi akan bernilai? Ini postingan terbaru dari Pineus di X. Ya, $314 itu saja sudah Bang Dema ya udah lumayan lah ya. Ketika sudah KYC, saya harap rekan-rekan pioners tetap bersemangat. Terima kasih Bang Eko Irmansa ya. Komentarnya saya pin ya, biar yang dari sebelah takut Bang ya. Melihat komentar Abang ya. Kocak tapi elegan ya, itu kata Bang Eko. Tapi kalau dari sebelah kan memang hancur. Sedalam-dalamnya. Kalau ada yang masih rendah dibawa lagi ya nggak apa-apa, saya nggak pusing sih ya. Mereka itu tidak menentukan kehidupan saya, nggak menentukan. Dia mau ngomong apa kek ya, waduh ya terserah. Yang penting kita tetap berjalan pada tujuan kita. Saya baca-baca semalam, AIS berapa sih perbandingan AIS Network dengan ETH ya, sampai dari CoinGecko itu bisa memberikan prediksi ada ya sekitar mendekati 1 juta koin untuk 1 ETH ya, tapi itu kan masih pemula, kita nggak tahu kalau ke depannya kan. Mining aja itu masih harga prediksi. CoinGecko juga kan terus memprediksi Picoin, tetapi Pi Network tidak bisa diintervensi oleh bursa manapun gitu. Oke teman-teman ya, semangat. Ini pagi hari video pemanasan, berharap semakin tekun ya, sampai waktunya open mainnet tiba ya. Ada beberapa koin yang akan launching rencananya ya, semua rencana namanya usaha. Kita sekolah belum tahu pasti bagaimana nanti hidup kita, apakah jadi baik atau tidak. Dan semua pelajaran yang kita dapat di sekolah ya kadang-kadang tidak kompatibel dengan kerjaan kita ya toh. Tapi kalau mereka para penyanyi itu dari SD, dari TK itu yang mereka pelajari itu udah langsung langsung sesuai, langsung mereka sukses, langsung hebat mereka. Itu mereka ya
bergandeng bibir kenangan. Oh, nggak salah. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng bibir. Itu lagu mereka. Kita dihantui, dibayang-bayang. Dema, Vito, Dema, Vito. Nah, itu dibayang-bayang terus masa lalu. Makanya itu mereka berjalan sambil ketakutan, melihat terus ke belakang. Ya kayak dikejar kunti gitu. Salam sukses bagi rekan-rekan pioner.